Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Triningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang macam-macam bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu merupakan metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Nah, selain prinsip mikrobiologi dan biokimia, metode ini juga dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya pada organisme lain seperti mikroba, kemudian hewan dan tumbuhan. Nah, bioteknologi modern itu berkembang setelah ditemukannya struktur DNA. Bioteknologi ini dapat diaplikasikan pada berbagai bidang seperti pangan, pertanian, dan kesehatan. Nah, ciri-ciri bioteknologi modern itu adalah yang pertama menggunakan teknologi yang lebih modern, kemudian memanfaatkan prinsip rekayasa genetika, biaya yang relatif lebih mahal, kemudian dapat menghasilkan sifat baru pada organisme. Nah, selain mendasarkan pada mikrobiologi dan biokimia, bioteknologi modern juga mendasarkan pula pada manipulasi atau rekayasa genetika seperti DNA. Nah, ciri atau sifat bioteknologi modern itu antara lain steril, kemudian produksi dalam jumlah lebih banyak, kualitasnya standar dan terjamin. Nah, teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern adalah teknik manipulasi bahan genetik atau DNA secara in vitro, yaitu proses biologi yang berlangsung di luar sel atau organisme, misalnya dalam tabung percobaan. Nah, oleh karena itu, bioteknologi modern juga dikenal dengan rekayasa genetika, yaitu proses yang ditunjukkan untuk menghasilkan organisme transgenik. Organisme transgenik adalah organisme yang urutan informasi genetik dalam kromosomnya itu telah diubah sehingga mempunyai sifat yang menguntungkan yang dikehendaki. Nah, produk penerapan bioteknologi modern itu antara lain adalah rekayasa genetika, kemudian fusi protoplas, rekayasa protein, kemudian imobilisasi enzim dan sel katalis, kemudian penginderaan dengan bantuan molekul biologi, pengaitan komputer dengan reaktor, serta rancang bangun reaktor dan pemrosesan. Nah, di sini kita akan membahas khusus pada rekayasa genetika. Rekayasa genetika tahun 1973 merupakan sejarah yang mengawali penelitian sebelum berkembangnya rekayasa genetika, yaitu pencampukan gen mamalia ke dalam sel bakteri, sehingga menimbulkan fenotip maupun genotip yang baru. Nah, teknik rekayasa genetika itu dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, teknologi DNA rekombinan. Nah, teknologi DNA rekombinan atau disebut juga rekayasa genetika adalah suatu metode biokimiawi atau manipulasi gen dengan cara menyisipkan atau menggabungkan gen yang dikehendaki ke dalam suatu organisme. Nah, hasil penggabungan DNA dari individu yang tidak sama ini disebut dengan DNA rekombinan. Sementara itu, gen dari satu individu yang disisipkan atau digabungkan pada gen individu yang lain disebut juga dengan transgen. Nah, individunya disebut juga dengan transgenik. Misalnya pada tanaman transgenik. Nah, teknologi DNA rekombinan memerlukan suatu perantara atau vektor berupa plasmid bakteri atau DNA berbentuk lingkaran yang terdapat di luar kromosom, sehingga merupakan bentuk teknologi plasmid. Adapun syarat-syarat vektor yang baik itu antara lain mempunyai kemampuan untuk bereplikasi sendiri atau melakukan transkripsi, mampu memasuki sel, mampu menjadi bagian genom sel, serta mempunyai ciri khusus sehingga sel yang ditransformasi dapat dikenali oleh sel yang tidak ditransformasi. Nah, segmen DNA atau gen yang disisipkan akan berkembang di dalam sel individu penerima atau inang dan tidak akan mengalami perubahan fungsi atau tetap berfungsi sebagaimana pada sel yang diambil gennya. Nah, salah satu contoh rekayasa genetika yang sudah berhasil adalah penyisipan atau pemindahan gen manusia sebagai penghasil insulin ke dalam plasmid bakteri Escherichia coli. Nah, yang berikutnya adalah transplantasi nukleus. Dua ahli mikrobiologi, Robert Briggs dan Thomas King, adalah orang yang pertama kali melakukan percobaan transplantasi nukleus pada tahun 1950-an. Kemudian John Gurdon melanjutkan penelitian tersebut.
Nah, mereka menghancurkan nukleus dari sel telur katak menggunakan radiasi sinar ultraviolet dan menggantinya dengan nukleus dari sel usus embrio katak atau berudu yang sedang berkembang. Nah, nukleus dari sel usus tersebut diambil dengan mikropipet. Nah, bila nukleus berasal dari sel usus embrio muda yang belum terdiferensiasi, maka sel telur penerima atau resipien dapat berkembang menjadi berudu. Perkembangan inti tidak terjadi jika nukleus diambil dari sel usus berudu yang telah terdiferensiasi. Nah, transplantasi atau pemindahan nukleus dari satu sel ke sel yang lain dapat menghasilkan individu yang baru. Nah, yang berikutnya adalah cloning. Selain transplantasi gen, pembentukan individu baru dapat dilakukan dengan teknik yang disebut cloning. Cloning itu adalah suatu metode untuk menghasilkan keturunan atau individu yang identik secara genetik dengan induknya. Nah, pada tahun 1997, para peneliti dari Skotlandia, Ian Wilmot dan rekan-rekannya itu berhasil menghasilkan seekor domba yang kemudian diberi nama Dolly. Nah, pada penelitiannya, mereka mengambil sel telur dari satu domba dan menghilangkan nukleusnya. Selanjutnya, sel telur tanpa nukleus tersebut digabungkan dengan sel kelenjar susu atau ambing dari domba lainnya menggunakan aliran arus listrik. Nah, setelah 6 hari ditumbuhkan dalam kultur, terbentuklah embrio dan ditanam di dalam uterus domba lainnya, yaitu domba ketiga yang mirip dengan pendonor sel telur. Nah, akhirnya domba tersebut melahirkan anak yang identik dengan domba pendonor sel ambing. Nah, para ahli dapat saja menerapkan cloning pada manusia sehingga dihasilkan klon dari manusia itu sendiri, pria maupun wanita yang mempunyai sifat identik. Nah, kemudian teknologi hibridoma. Teknologi hibridoma adalah suatu metode penggabungan atau fusi dua macam sel dari organisme yang sama atau berbeda untuk mendapatkan sel hibrid atau hibridoma yang mempunyai kombinasi kedua sifat tersebut. Nah, proses penggabungan sel menggunakan tenaga listrik sehingga prosesnya disebut elektrofusi. Nah, teknologi hibridoma menghasilkan antibodi monoklonal, yaitu antibodi murni yang tidak tercemar oleh kuman atau protein lain. Nah, teknik ini dikembangkan oleh Kohler dan Milstein dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh tikus atau kelinci. Nah, selanjutnya tikus atau kelinci tersebut membentuk antibodi. Nah, sel pembentuk antibodi dari limpa tikus atau kelinci dipisahkan dan diambil, kemudian menggabungkan sel tersebut dengan sel kanker. Nah, penggabungan kedua sel tersebut membentuk sel hibridoma. Sel penghasil antibodi hasil kultur sel hibridoma dipisahkan kemudian dikultur. Nah, dengan demikian dihasilkan beberapa antibodi monoklonal dari beberapa kultur sel. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang macam-macam bioteknologi modern, khususnya pada rekayasa genetika. Semoga bermanfaat.